character is number one. Dan dari karakter itu yang paling penting tadi, kejujuran, ya kan, menjaga nama baik, reputasi, kerja keras, dan tadi lead by example. Memang kita tuh katakanlah terakhir dari keluarga pengusaha ya. Walaupun mungkin almarhum dulu Haji Muhammad Thohir tuh bukan pure entrepreneur lah ya. Beliau start dari profesional dulu, kemudian terus become entrepreneurs gitu. Nah itu biasanya dulu terutama kalau makan malam, almarhum ayah saya tuh selalu cerita, wah ini usaha itu apa segala macam gitu. Nah, jadi memang dari kecil tuh udah tertanam gitu ya, tertanam. Cuman kan namanya masih kecil kita nggak tahu tuh mau jadi apa, mau sekolah apa segala macam kan gitu. Tentunya waktu itu kan trennya tuh teman-teman pada kerja tuh. Kerja di Citibank, di American Express, di IBM apa segala macam. Jadi saya pikir mungkin yang gampang karena waktu itu gajinya lumayan kan, ikut aja tuh mau sekolah di mau bekerja di Citibank ataupun di Amex gitu. Nah pada satu saat izin dulu kan gitu, Dad saya mau ikut Robi tuh, ada partner saya di Wahana kan, Robi di Citibank, saya bilang gitu. Lumayan gajinya tuh sekitar waktu itu mungkin 4 juta rupiah gitu kan, sekitar mungkin $2.500 kan gitu. Terus almarhum bilang berapa? 4 juta Dad gitu kan. Wah nggak bisa, dia bilang gitu. Nggak bisa kenapa? Dia bilang nggak balik tuh uang saya, dia bilang gitu. Loh kok saya bilang gimana nggak balik? Saya hitung, dia bilang beli mobil apa semua segala macam mungkin udah habis 700-800 juta, dia bilang gitu. Ya kan? Saya bilang kok masa orang tua hitung-hitungan sama anaknya gitu. Oh iya dong, dia bilang harus. Saya kan ngajarin kamu dari kecil menjadi seorang pengusaha gitu. Kalau pengusaha kan ngitung, ya kan, investasi dia balik nggak gitu. Waduh, masa saya dihitung jadi barang investasi gitu. Ya enggak, saya cuma mau kamu berpikir aja gitu. Di lain sisi saya banyak belajar juga dari ibu saya yang memang yang mendidik kami semua itu secara luar biasa. Ya kan, sangat disiplin, sangat mendidik kita tata krama, harus sopan, harus humble gitu. Tapi di lain sisi jiwa insting bisnisnya juga sangat tajam gitu. Terutama beliau itu selalu kalau dapat uang dari almarhum nggak pernah dibeliin apa-apa tuh, nggak pernah dibeliin berlian atau emas atau cincin atau apa gitu ya. Beliau selalu beli tanah gitu. Nah karena saya anak laki-laki yang paling besar, jadi dari umur 10 tahun, 11 tahun tuh sering mendampingi ibu saya kalau ngelihat tanah. Jadi tahulah tuh masalah tanah bagus apa enggak, tanah masalah atau enggak gitu. Akhirnya saya terbetik kan gitu. Ya udah kalau gitu saya mau bisnis properti aja lah gitu kan gitu. Ya akhirnya terus saya mulai dengan quote unquote gitu menjadi pengusaha properti gitu loh. Itu backgroundnya tuh. Jadi memang sekali lagi ya karena memang kedua orang tua kami atau kedua orang tua saya itu memang backgroundnya pengusaha, memang dari kecil kita sudah di brainwash lah ya istilahnya untuk menjadi seorang pengusaha juga, Mas. Ya
memang tentunya karena kami itu besar di keluarga besar Astra gitu ya. Memang figur Pak William Suryajaya untuk saya tuh sangat sangat melekat gitu ya. Karena juga saya melihat waktu itu sempat melihat dan juga kenal langsung dengan, saya manggilnya Opa William gitu loh. Jadi saya melihat langsung, saya melihat bagaimana Opa William itu atau Om William itu berinteraksi dengan jajaran manajemennya dan karyawannya gitu. Jadi untuk saya mungkin ya kalau boleh bilang gitu ya, idola saya, panutan saya itu Om William dan figur ayah saya gitu. Pak Teddy Rahmat juga saya lihat dari sisi manajemen juga memang saya lihat dengan gaya leadershipnya yang tenang, yang adem gitu, tapi mempunyai jurus-jurus yang sangat andal juga gitu loh. Value-nya Adaro kan, I more, I-nya itu kan integrity gitu loh. Integrity is number one gitu. Nah, saya selalu mengajarkan kepada mereka jaga integritas gitu ya. Tapi ya yang tadi saya bilang, it's a never ending story. Terus harus diulangi terus terus dirawat lah istilah saya gitu ya gitu. Sehingga mereka mengerti pentingnya itu apa gitu loh. Karena memang untuk saya itu menjadi prinsip utama saya dan keluarga gitu, bahwa yang namanya integritas, yang namanya nama baik, yang namanya reputasi itu adalah yang paling utama gitu. Bukan kepandaian, bukan istilahnya angka-angka kelulusan gitu, tapi sekali lagi karakter is number one. Dan dari karakter itu yang paling penting tadi kejujuran, ya kan, menjaga nama baik, reputasi, kerja keras, dan tadi lead by example. Menjadi anak seorang pengusaha sukses itu punya beban. Gitu. Bebannya itu tidak mudah. Kenapa? Tadi ya, kalau kita sukses pasti dibilang ya terang aja, bapaknya kan seorang pengusaha besar gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak sukses, itu akan, mohon maaf, akan dicaci maki. Ini udah disekolahin, udah diberikan modal, ya kan, diberikan perusahaan, bangkrut lagi gitu. Tapi ya menurut saya tadi tidak menjamin gitu. Dan itu kita harus buktikan dengan kerja keras, ya, dengan niat yang baik, dengan integritas yang baik, selalu menjaga reputasi yang baik, sehingga kita bisa dipercaya orang, gitu kan. Nah, tetapi untuk saya, untuk adik saya, itu merupakan satu tantangan tersendiri, dan kami punya tekad gitu ya, termasuk kakak perempuan saya gitu. Kita punya tekad bahwa kita harus sukses gitu loh. Bukan karena terima kasih ya, kita diwarisi oleh orang tua kita dengan nama besar, dengan reputasi, dengan nama baik gitu kan. Tapi memang kita harus buktikan, kita berjuang dari bawah juga gitu loh. Semua kita berjuang dari bawah. Itu malah untuk kami-kami yang selalu menjaga nama baik, reputasi gitu, itu menjadi beban gitu loh. Kenapa demikian? Ya karena memang kan kita ketahui bersama ya, saya ya kan sebelum adik saya Erick Thohir menjadi menteri, ya saya udah jadi pengusaha. Dibilang pengusaha yang cukup sukses, ya memang sudah cukup sukses gitu. Nah, Pak Erick pun juga demikian, dia juga sudah cukup sukses dan beliau kan sendiri gitu. Tapi sekali lagi saya sangat menjaga ya, yang terpenting itu tadi, karena untuk kami nama baik, reputasi,
integritas itu nomor satu gitu. Jadi saya sangat menghindari sekali yang namanya konflik kepentingan itu. Cuman tadi gitu, ya tidak mungkin juga saya berhenti menjadi seorang pengusaha karena faktor ini gitu. Karena kenapa ya, kita sudah mulai jadi pengusaha sebelum jadi apa-apa gitu. Dalam perjalanannya nanti track recordnya bisa kelihatan kok, apakah demikian atau tidak gitu. Ya kembali lagi nih, pandemi untuk saya berat banget gitu karena saya tuh orang sebetulnya ekstrovert gitu ya, yang seneng kalau ketemu orang, ngobrol apa segala macam. Tapi pandemi ini kan benar-benar harus di rumah ya kan, terus pakai Zoom gitu. Sedangkan saya tuh lebih suka kalau ketemu, ya jujur aja gitu ya. Biasanya kalau waktu nggak ada pandemi itu, begitu ada kerjaan di Singapura misalnya gitu ya, saya biasanya kerja sehari, terus misalnya Kamis, Jumat, Sabtunya saya me time dulu. Nggak ngapa-ngapain. Sendiri tuh nyari teh tarik lah, nyari apa namanya oyster omelet lah, apa segala macem gitu. Sendiri gitu. Kenapa sendiri? Kadang ya mohon maaf gitu. Sebaliknya gitu ya. Tadi kalau sama temen-temen kan seneng nih ngumpul-ngumpul. Tapi kalau di Jakarta kan begitu kita lagi mau nongkrong sendiri, Pak Boy, ya kan, waduh, saya nah kalau di Singapura ngumpet tuh, terus mikir, cari inspirasi apa gitu ya gitu. Itu yang sometimes vitamin untuk saya tuh. Tapi ya yang menyenangkan itu kalau lagi sama temen-temen tuh, ngobrol, ketawa-ketawa sama keluarga gitu. Dan kita setiap minggu ya, ini yang menjadi bonding di keluarga kita tuh sangat kuat gitu ya. Karena dari dulu itu almarhum ayah saya tuh setiap minggu dari mulai jam 1 sampai jam 4, jam 5 sore tuh harus sama-sama gitu loh. Itu yang membuat saya juga dengan kakak saya, Kak Rika, dan adik saya Mas Erik itu sangat kompak, sangat dekat gitu ya.